Thank you, Pak JS Hairen. Ini saya nggak kebiasa nih pakai kata JS Hairen karena dari kuliah manggilnya Jom ya, Jombang ya, Ya, oke, jam juga nggak apa-apa. Joms. Itu enak aja Pak, sosokan aja. Iya, karena gue dulu dulu waktu kita ngopi itu terus lu bilang kayak, Ra, menurut lu kalau nama gue diganti jadi JS Hairen gimana? Karena apa? Apa bentuknya menyerupai J.K. Rowling? Itu masih masih ini nggak? Masih ingat nggak? Masih masih. Jadi benar pertimbangannya itu ya, Jam? Juga sih, cuma ya kayaknya kalau penulis harus sok-sok misterius gitu kan. Terus Eh, Pat ngobrol juga sama beberapa teman, kayaknya lama menjual deh. Terbukti kan akhirnya setelah ganti nama, buku-buku gue laris. oh gitu. Maksudnya Karena mungkin kalau iya, ini karena kan mungkin kalau Jombang dianggapnya dari Jawa Timur ya. Kalau JS nih kesannya dari mana gitu nggak iya, ketahuan. Jos gitu. Oke, so Jombang, thank you banget udah mau join. Ini sebenarnya acara judulnya SOS atau kita nyebutnya Memimpin dalam Krisis. Ini Wait, diselenggarakan oleh Pemimpin ID. Pemimpin ID adalah sebuah lembaga pendidikan dan pengembangan kepemimpinan melalui ekosistem kepemimpinan. Jadi kita percaya nih kalau pemimpin tuh perlu kayak kolam gitu loh. Kalau lu tahu kolam ikan depan rumah ada cebong, ada apa? Eceng gondoknya, ada semutnya, ada kodoknya, ada macam-macam. Nah, kita bikin kolamnya, kita bikin ekosistemnya supaya dari cebongnya bisa jadi kodok besar gitu, nggak mati dimakan ikan gitu. waduh, hewan-hewan peliharaan Anda aneh-aneh ya. Memang. Saya kan ikut presiden aja. Presiden Hewan melihara. kalau itu Pak, bukan PS Oh Pak. iya. Oke. Oke. So, topik hari ini sebenarnya adalah memimpin dalam krisis dalam konteks lu sebagai penulis gitu. Wah, Tapi gue sebenarnya pengen kita udah lama banget nggak ngobrol. Gue pengen catch up dulu sebenarnya how's life bro. Ya, how's Life is new books, how's everything. life is good bro. Sekarang udah nulis buku yang 11 baru aja. Film melangkah. Ini yang action itu ya. Ya, action terus ada bumbu kasih, ada bumbu ekonomi. Lo kalau baca, terus baca. Itu yang gua nggak bisa tulis Siap. novel populer lain. Gua tuliskan di sini. Cuma gua harus membawanya tetap Mantap. gitu, dengan action, dengan anak muda gitu. Hmm. Gimana filosofinya lu bisa menggabungkan ilmu ekonomi dengan action dengan itu inspirasinya dari mana? Gue dulu waktu denger kayak nih orang gimana sih bikin buku gitu. Ya, ya uh, konflik yang ada di dalam cerita itu. Kalau misalnya kita ngambil kelas yang bareng tuh banyak ya. Ya, Ekdal kita bareng nggak sih dulu yang kelas sama Tasya Kamila? ya bareng tuh. Nah tuh, nah misalnya itu ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Hmm. Kita ini berkutat di yang masih memanfaatkan energi uh, fosil. Sementara Ya, ya itu memang tulang punggung ekonomi dunia sekarang sejak revolusi industri. Cuma efek negatifnya yes. kita bisa bilang oh banyak kok, dan itu bukan mulai lagi, sudah bahwa kita ketik Nadir Daban Azik. Nah, yang mana sebetulnya keputusan untuk mengambil apakah suatu negara menjalankan energinya berdasarkan energi fosil atau energi terbarukan, itu kan sebenarnya pertimbangan ekonomi ya, maksudnya ada faktor Benar. ekonomi. Nah, itulah Benar. termasuk gimana si mafianya itu mungkin seorang yang jahat, yang nggak tahu sih jahat baik ya, tergantung kacamata. Relatif ya. Apalagi yang Ya, udah baca betul. mungkin bisa tahu kenapa si penjahatnya gitu. Apakah dia di bidang ekonomi, apakah justru dia seorang profesor ekonomi atau apa gitu. Nah, I see. gua kombinasikanlah dengan petualangan, dengan Sumba, dengan budaya gitu.
Ini ngomong-ngomong soal Sumba, waktu itu sebenarnya lu sempat bikin film dan masuk banyak festival dan menang banyak penghargaan ya. Ini kita tuh banyak banget berita yang harus di catch up. Kayak cerita Jam gimana Jam. Film dan penghargaannya nih kayak diem-diem lu berprestasi banget men. Bucat. Berprestasi banget, nyebelin banget. Enggak, lu tahu gue men, lu tahu gue dari kuliah, gue tuh bukan tipikal siswa, bukan tipikal teman yang mengejar prestasi, bukan. Lu tau lah, gue ada duduk di kelas tuh di mana, di belakang atau Iya, kalaupun di iya, depan iya, ya, iya. karena gue lagi pengen. Iya, Terus gue benar-benar. ikut lomba, ya ikut lomba pun sekali-sekali doang, dan itu juga sama lu doang gitu. Delisikos ya, delisikos ya. Nah, kita ikut 2 lomba, Dit. Oh iya. 3 bahkan. Iya. Banyak Tapi juga. jangan mengalihkan pembicaraan, Pak. Jangan. Nah, Jadi kita lebih fokus, kita ngeksplor dulu nih. Cerita dulu film yang lo garap sama Riri Riza nih, sebenarnya nih, film apa dan statusnya udah sampai mana? Gue tuh pengen banget nonton tapi nggak tahu mau nonton di mana. emang nggak akan tayang di, gue nggak tahu, tapi itu memang bukan film untuk di, itu festival gitu, jadi nontonnya festival di kemarin di Shanghai, di Tokyo, di Fukuoka, sorry, macam-macam di Indonesia juga, di Jogja, di Jakarta, di beberapa. Nah, ini beberapa production house itu memang punya apa namanya, punya rasa-rasa itu ya, di film untuk satu untuk bioskop, satunya yang jadi bilang festival material. Gua di itu dulu sama Bang Dezanya langsung. Oh gitu. Ya ini Nice banget sih. Kayak menang penghargaan apa aja bro? itu, aduh gue sampai lupa. Lumayan banyak ya di luar negeri itu, kayak di Korea ada menang, di akhir menang sebagai film non bioskop terapa gitu. Nah, Oh keren banget. kalau film kan bisa dibilang itu pencapaian. Kalau film gitu best picture gitu, itu kan lebih bisa dibilang pencapaiannya sutradara dan produser ya. Benar. Kalau Benar. walaupun gue aktor utama ya, gue adalah kanvas putih yang kemudian digambar oleh si sutradara. Jadi gue membantu aja biar karya itu jadi bagus. I see. Oke, ini sebenarnya banyak yang bisa dieksplor, tapi terkait lu personal, sebenarnya gue pengen satu lagi explore adalah gue sangat sangat memperhatikan lu sebel banget sama pembajakan, terutama buku bajakan. Ya, lepas dari bahwa itu kemudian mengurangi sales dan sebagainya, tapi kayak lu concern banget soal ini, meanwhile penulis lain sebenarnya nggak terlalu vokal soal ini gitu. Lu bisa cerita nggak isu kenapa lu sebel banget sama hal ini? Ya, panjang sekali ceritanya. Maksudnya gue bisa bilang di novel gue yang ke-8, Kami Bukan Sarjana Kertas, itu ibaratnya turning point karir gue di bidang kepenulisan. Dimana itu tadinya kan naiknya kayak gini, di buku ke-8 itu gini. Oh, oke. Dan gue berjuangnya gila-gilaan, bertahun-tahun gue menulisnya, risetnya segala macam. Begitu gue lihat di online shop menemukan buku gitu bajakan, ya mengkal nggak sih lu, kesel nggak sih ya? Yang lu bikin dengan sesungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dan akhirnya bisa menjadikan ini sebagai apa ya, sebagai titik lu, oh akhirnya usaha gue selama ini, belumnya sih buku-buku oke juga, cuma ya oke ya, tapi nggak yang boom gitu, nggak yang, nah kesel aja gitu. Dan kita tahu lah kalau pembajakan tuh mungkin cuma ketika gue sebagai penulis bayar pajaknya gede, 2 kali pajaknya. Terus Oh 2 kali ya? Oh ya, 2 kali pak. Ketika terjadi pembelian buku itu langsung dipotong orang di kuarter pertama. Nah 2 kali gue PPN 10%, PPH 15%. Yeah. Oh iya,
Gede banget ya. Nah, jadi dan dengan situasi kayak gitu, lu masih dibajak gitu. Dan pajaknya tuh dari luar negara. Gitu. Dengan situasi kayak gitu, negara kayak nggak peduli gitu. Nah, ketika lu nggak bayar pajak, ketika giliran datang pajak, lu dikejar sampai ponsel. Tapi Bener, ketika bener. dengan buku kita dibajak, dianya nggak peduli. Kayak gimana ya? Kayak lu dipaksa tapi ya gimana ya? Ya gitu lah situasinya, nyangkal banget. I see, I see. Ya, Kayak yang ini diceritain inilah. sederhananya kayak yang diceritain Piko Fahriza di konten dia bahwa gini analoginya kayak gini, misalnya lu punya ibu lo itu Yes. jual kue 10 toples, terus Yes. lu ambil, lu bagi-bagiin ke orang. Gue sih nggak ada niat jahat, Yes. kok ini niat bagi-bagiin gitu. Ya lu dibunuh sama ibu lu gitu. Nah, kayak itulah penulis gitu. Nah, dan I itu see. akan membunuh penulis pelan-pelan ketika nggak ada lagi Ya. yang mau jadi penulis, ketika nggak ada lagi yang ngapain gue jadi penulis, toh pajak gue nggak pernah dimanfaatkan dengan benar, dan gue industri ini tidak menjadi tempat yang menarik, jadi ya udah gue nggak jadi penulis aja deh gitu. Begitu juga orang lain. I see. Oke, ini menarik banget. Tapi ngomong-ngomong soal penulis ya, sebenarnya kita ini mungkin jadi pencerdasan untuk semua orang. Sekalian kita masuk ke topik selanjutnya. Sebenarnya, sebagai edukasi. Jadi kan kalau boleh tahu sebenarnya penulis tuh dapat duitnya dari mana aja sih, Jom? Kalau boleh Dari cerita. Royalti 10%. Kan kebetulan lu punya menerbitkan buku di penerbit ya, kan ada yang indie. Ini mohon dikoreksi kalau salah. Tapi ada yang di penerbit, ada yang indie menerbitkan sendiri. Kalau di skema di penerbit tuh skemanya kayak apa? Itu udah sebetulnya pengetahuan umum ya, 10% dari, jadi penulis itu misalnya harga buku kayak bukan serial kertas itu harganya 88.000. Ya. Itu akan dipotong dulu 10%, yaitu berarti 80 kan PPN. Nah, dari 80.000 itu barulah jadi pajak, barulah royalti gue 10%-nya. Ya. Nah, 10% berarti 8.000 kan? Per buku? Per buku 8.000. Nah, 8.000 itu Wow. dipajakin lagi 15%. Jadi 15% dari 8.000 800 sekian. Ya. Jadi dulu cuma dapat bersih kayak 7.000-an lah ya. 6.000 berapa lah. Nah, itu 6.000 sekian. Kalau terjual buku satu buku, berarti lu bisa dapat 62 sekian, 60 juta sekian, hampir 70 juta. Nah, I see. Di situasi sekarang, jadi itu nggak banyak yang bisa mencapai angka segitu. I see. Hanya buku-buku yang ada di top shelf buku bestseller itu nggak sih? Dan itu ya gitulah. Ya, jadi gue harus mengucapkan selamat dan memberikan pengakuan dulu bahwa dulu gue ini pengakuan ya Jom, bahwa gue dulu sempat merasa bahwa wah nih Jombang menyia-nyiakan kesempatan nih, harusnya lo bisa kerja di tempat yang bagus dan segala macam, tapi milih jadi penulis. But then you prove yourself that buku lo sukses, lo oke, sekarang lo punya power, audience and stuff. Jadi kayak gue harus ngaku kalah dulu gitu. Dan lu kan gitu ya? Maksudnya kita baik gitu. Tapi yes. di kampus tuh ada 1-2 orang yang mengaku cukup dekat dengan gua, tidur bareng gua, nongkrong bareng gua, terus ngata-ngatain kayak gitu di belakang gitu. Maksudnya ya lu FEUI gitu. Setidaknya lu ya, apakah lu malu, maksudnya apakah lu merasa skill lu nggak bisa dipakai di perusahaan? Sorry men, gue daftar MT sebuah perusahaan, gue diterima gitu loh. Terus gue
gue kerja jadi asisten profesor gitu, asisten profesor Iya, terbaik, iya, satu iya, dari iya, iya. guru besar terbaik di dunia. Dan walaupun ya IPK gue aja sih. Iya, 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 iya. Cuma Walaupun ya, gue tahu perusahaan dan gue tahu IPK-nya, tapi kayak mending itu disimpan di belakang aja. nah jadi ada, wah lu ngapain sih jadi penulis? Ya kan lu bisa kerja gitu. Yes, Dan setelah 5 tahun karir lu akan bagus. Tapi gue, yes. ya gue paham kurva. Gue kan membangun brand, bukan membangun komoditi. Komoditi bisa diganti kapan saja. Wah, tukang Benar. bacot. Aduh. Ya kan Oke, but then baut rusak bisa diganti kapan aja. benar. Nah, Tapi merek nggak bisa. bisa. Iya, di situ anak marketing bedanya di situ ya. Nah, emang yang bacotin kabarnya sih anak akuntansi. Aduh, sorry nih teman-teman akuntansi, kita nggak maksud, tapi kayak ya gitulah ya. Tapi Ini maksudnya personal, kira. ini personal. Iya. Oke, Jom, gue mau balik lagi ke tadi bahwa sebenarnya kan sales terbesar ada di ini ya. Selain daripada nanti ada sampingan kayak Instagram dan YouTube dan sebagainya, tapi sebenarnya kan sales terbesar ada di penjualan buku. Nah, terkait dengan Tergantung sih. krisis, tergantung ya. Tapi anyway, itu kan jadi salah satu source income ya. Dan kalau ngelihat situasi hari ini di mana corona lagi di mana-mana gitu, terus every mall tutup, toko buku tutup, kayak sebenarnya gue penasarannya adalah itu salesnya drop banget nggak, Jom? Kayak ini mempengaruhi lo secara keuangan nggak, secara pribadi? Eh, belum bisa ketahuan Pak, karena royalti itu diterimanya setiap tanggal 10 Februari dan 10 Agustus. Jadi Ah, penjualan di kuartal 1 dan 2 diberikan laporan royaltinya di Agustus. Di kuartal 3 dan 4 diberikan laporannya di quarter di term 1 gitu. I see. Tapi Nah, kalau ngelihat cuma prediksinya harusnya sih turun ya jauh ya. turun jauh, beberapa penerbit udah bilang, dan kan kita bisa lihat juga dari ilmu manajemen perubahan kan, di situasi begini yang bisa beradaptasi yang menang gitu. Gua langsung Betul. coba, gua langsung untuk penerbit langsung bergerak, gua pun langsung bergerak kemarin itu. Gua coba jual Ya. online langsung. Gua minta tolong sama sepupu gua untuk jadi admin, dan Yap. kalau mau beli buku bertanda tangan bisa langsung ke dia, gua kasih kontaknya di sosial. Dan itu memang gede Ah, banget gitu, maksudnya tiba-tiba jadi rame dibanding hari-hari biasanya ketika jual online. Begitu juga toko buku itu mereka udah punya sistem, mereka punya karya, mereka siap gerak di sosial media. Sekarang penerbit betul. itu udah jual langsung, kamu pesan, kamu bayar, kami antar gitu. Jadi I see. ya beradaptasi lah. I see. Ini menarik ya, karena tidak semua, atau nggak tahu ya, ini coba mungkin dieksplor ya. Apakah semua penulis punya kemewahan untuk melakukan hal ini? Apakah cuma lu doang? Apakah ada beberapa? Bedanya apa? Siapa orang-orang yang bisa bergerak dengan pola ini dan siapa yang tidak bisa bergerak dengan pola ini? Gue nggak tahu sih siapa yang tidak bisa bergerak, gimana ya, kalau lu mau gerak ya gerak aja udah. Tapi kan ini terkait dengan social capital. Let's say lu punya follower lebih banyak, yang lain tidak punya gitu. Oh ya 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 ya, mengandalkan penerbit mungkin, tapi penerbit kan punya banyak penulis ya. Tapi itu sebenarnya seperti dunia nyata aja. Ketika lu I see. punya pembaca yang banyak ya lu diuntungkan. Cuma kan lu makanya membangun pembaca, membangun brand itu kembali lagi ke masalah tadi, itu tidak pekerjaan satu hari gitu. Ah, Jadi I apa yang lu see. kerjakan selama ini ya berbalik ke lu di situasi-situasi seperti ini. Gua kemarin juga coba gratiskan buku gua yang kami bukan sarjana kertas dan kami bukan jongos sih. Itu deh downloadnya nih. Hmm. Download dalam 1 hari itu ngalahin penjualan setahun, Pak. Gila, serius. Ah, Wah, kacau. nah emang sengaja kita bagiin gratis karena gue sebagai fans Ronaldo sih gitu.
Ronaldo aja ngasih rumah hotelnya rumah sakit gratis gitu. Asik. Dan itu kan bagus juga gitu. Orang-orang jadi baca. Iya, benar. Ya Dan artinya gue kaget mikirnya juga. jangka panjang ya. Gue kaget juga ternyata mereka mereka tuh gara-gara niatan baik kita, mereka jadi pengen beli yang fisiknya gitu. Wow. Jadi Oh, I jadi see. orang yang download gratis ini kan sebagian tuh kayak sebetulnya nggak niat baca tapi yang penting pengen punya aja gitu biar nggak Hmm, ketinggalan kayak hmm. yang lain. Tapi begitu mereka baca bab 1 itu kayak langsung naksir dan langsung pengen punya yang fisiknya gitu. Ya, gue nggak tahu juga sih alasannya sih banyak karena baca buku fisik itu beda kak dengan baca buku digital. Kalau baca buku digital tuh setiap 20 detik, setiap 30 detik, ting ting nong gitu. Ke buku fisik Ya. selain nggak ada cahaya yang ngebuat mata lu sakit, gue lagi main cuy. Wah, Jadi gawat. dengan punya buku fisik tuh ya akhirnya gue bilang ternyata itu membantu gitu. Dan ada satu lagi yang lucu nih unik, gue sama teman-teman penulis 4 orang, Hmm? Hmm? gue Boy Chandra, Genta Kiswara, terus Ya. kita berempat bikin novel judulnya Rantai, yang artinya Yes. novel ini novel berantai gitu. Hmm, Jadi hmm, bab hmm. 1 ditulis sama Boy Chandra, Ya. bab 2 ditulis sama Dodi, bab Hmm. 3 sama gua, bab 4 sama Hmm. Genta. Nah, ya udah tuh pakai aja imajinasi masing-masing. Jadi apakah ketika Boy Chandra misalnya bab 1-nya awalnya itu agak romansa gitu. Pas bab Yes, 2 sama yes. Dodi itu agak agak iya masih romansa. Pas gua yang bab ketiga gua ubah. Gua setin, gua geser sedikit jadi lucu-lucuan sama ada ya nggak dibaca. Terus bab keempat seterusnya. Tiba-tiba sekarang tuh udah mistis gitu ceritanya. Terus tiba-tiba kemarin si Genta yang ngerjain episode 8 Mhm. itu baru aja menjadikan ceritanya jadi agak cerita dewasa gitu. Waduh, jauh banget. Nah itu dia. Tapi tetap ceritanya believable gitu. Kita berempat tuh sepakat kalau gimana pun lo mau semua belokin Yes. asal uh, asal ceritanya tetap sama, maksudnya asal tidak aneh gitu, asal universe-nya asal tetap asal problematikanya tetap, ya silakan lu mau imajinasikan seperti apa gitu. Dan itu membantu juga buat orang yang mulai bosan dengan misalnya baca apa gitu, nonton gitu, baca-baca utas nena gitu. I see. Jadi kalau gue melihat lu tidak sama sekali pusing dengan corona ini, kayak justru lu enjoy banyak hal yang lebih produktif nggak sih? Bisa iya bisa tidak sih, Hmm. ya panik dan takutnya ya ada juga gitu. Cuma kalau kita kan ada fasenya tuh, fase denial, fase menerima, fase beradaptasi. Kalau Ya. lu takut terus ya gimana gitu. Kalau gue sempat keluar di kemarin udah PSBB udah rame tuh, gue sempat keluar ke rumah sakit, ke Hmm. rumah sakit anak tapi Oh gitu. Oh nah iya. itu kan Anak lu umur berapa sekarang? gue 10 bulan coy. Mantap. Nah tapi ya waktu di rumah ya ya ada biasanya ada gampangnya. Biasanya kan kalau lu kerja di luar lu bisa fokus, lu bisa Ya. speed writing, lu bisa deep working. Hmm. Di rumah saya juga cuma agak sulit ya, karena lu harus mensiasati kita situasinya baik, maksudnya situasinya kondusif karena lu punya anak. Ya. Kedua lu harus bantu istri Ya. untuk beberapa hal. Ketiga ya lu berkomunikasi susah sama teman-teman. I see. Nah, ini juga nyambung mungkin ke pertanyaan gue selanjutnya bahwa eh, kalau di rumah tuh terkait dengan nulis, lu ini nggak sih pusing nggak sih? Kayak misalnya lu nulis kebiasaannya di luar gitu, cari inspirasi, lu perlu experience, lu perlu ke Sumba buat langsung benar-benar menyelami masyarakat. Sekarang lu cuman depan laptop, keluar kamar,
balik lagi gitu. Itu bikin pusing nggak sih? Gua iya, itu ini kan udah minggu kelima ya. Yes, sebulan lebih. Pertama iya, gua kagok. Terus minggu kemarin gua udah mulai, gua harus punya strategi nih gitu, nggak bisa. Gua harus, Nah, maksudnya ya kagok gitu. Jadi minggu pertama kedua tuh sama sekali nggak nulis dulu. Gua ya. mulai nulis dikit, keempat, oh gua harus punya strategi nih gitu. Kalau gua kayak gini terus, Hmm, kapan selesainya karya berikutnya gitu. benar, 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 benar. Nah, dan I sekarang udah see. sih. Gua Oke, nulis subuh jam 5. subuh. Nah, Wow, mantap. Emang produktifnya pagi, men? emang men. I see. Eh, Dulu. Silakan kalau teman-teman ada yang mau nanya, ini sambil jalan aja. Nanti kita rangkum. Kalau teman-teman mau tanya, silakan langsung chatting di bawah. Nanti saya tanyakan langsung ke orangnya. Nah ini Mas gantengnya, zoom ke muka. Oke, jadi gue akan ngerangkum sedikit ya bahwa tadi lu bilang bahwa lu bisa bertahan kalau lu punya dua hal ya. Yang pertama adalah lu punya brand building, di mana lu nggak bikin komoditas, tapi lu bikin brand diri lu sendiri. Yang kedua adalah kolaborasi. Tadi lu sempat mention kolaborasi sama penulis lain. Nah, mungkin itu menjadi key untuk kemudian bisa sukses dalam krisis ini. Benar nggak, Jo? Benar, dan adaptasi itu lagi. Adaptasi ya. Oh, Ya. sih. Nah ini mungkin gue mau ngerangkum tips lu, mungkin bukan tips ya, tapi kayak opinion. Karena Ya. lu penulis, mungkin ada apa namanya orang-orang di luar sana yang either sudah menulis atau pengen menulis. Ada nggak tips atau opini lo buat mereka gitu di saat situasi krisis dan tidak menentu kayak gini? Terhadap apa nih? Terhadap keinginan mereka Terhadap sendiri. iya, misalnya krisis ini sebenarnya apakah bisa dilihat sebagai sebuah kesempatan atau justru kayak ya udah gitu. Kesempatan ngapain? Jualan masker dimahalin. Nggak bisa, penimbun udah ditangkap sekarang. Ya, sebenarnya kan kerjaan apa ya? Mau situasinya sedang, nggak tahu, mungkin bagi orang yang hidup dari menulis blog gitu, benar-benar dari menulis, dari seminar, dari ya pasti terganggu kan di situasi sekarang. Cuma Yes. gue nggak bisa bilang ini saran juga sih, mungkin lebih ke apa ya, lebih ke pandangan gue aja ya. Ya mau sih gimana aja, bisa aja, ya nggak sih? Iya. Tulis aja yang sih. Toh yang dibuat dari menurut itu imajinasi, kedua riset, ketiga rasa ingin tahu, keempat dengar, dan seterusnya. Dan di saat krisis itu kita cenderung lebih kreatif sih. Iya nih. Oh, iya gue setuju sih kalau itu. Ya kalau misalnya lu nulis romance, terus biasa lu modusin cewek atau cowok, lu harus datang ke kafe gitu. Sekarang ya lu datengin Tinder aja misalnya. Waduh, nih. Gue udah lama nggak main nih. Cuma gue main ini karena gue menulis novel action, men. Oke. Jadi lu mencari inspirasi dari CSGO ya? Iya, Luar biasa. dari game-game kayak Age of Empires. Lu kan lihat lu depan BOE main kan? Iya. Main bareng-bareng sama anak-anak BOE. Ya. Sekarang kita main lagi, men. Justru karena nggak bisa keluar jadi main lagi. Yoi. Mantap. Jadi justru di rumah ini justru mendekatkan yang jauh ya? Tergantung.
Oke, so nah tadi kan buat penulis ya, atau buat orang-orang yang ingin menjadi penulis. Kalau untuk audiens luas ya, untuk siapapun yang mendengar apa pembicaraan ini, Hmm. untuk audiens luas, mereka, gue sempat dengar banyak sekali concern terkait dengan, aduh bosen, aduh gue nggak bisa ngapa-ngapain, aduh apalagi gue ekstrovert, gue perlu ketemu orang, tapi gue nggak bisa kemana-mana gitu. Kayak ada nggak opinion dari lo yang ngerasa bahwa sebenarnya krisis ini bisa dijadikan sesuatu yang lebih produktif atau dimanfaatkan di rumah nih, ada tipsnya nggak Jom? Kalau misalnya kalau konkretnya aja nih, misalnya gue nulis tadi kan gue jadi nulisnya kayak gitu, terus sesederhana konten Instagram gue biasanya kan gue ngambil foto atau nulis dengan mesin tik tuh di luar, dan gue pasti jadikan latar belakang foto gue itu sesuatu yang di luar gitu. Lu ngeliat Instagram gue kan kayak Yes, misalkan yes, yes, latar yes. belakang pasti mungkin apakah gerombolan orang, apakah pemandangan, apakah gunung, apakah jalan kereta. Ya sekarang mau nggak mau lu beradaptasi, nggak mungkin kan lu bikin konten harus di luar gitu. Akhirnya ya gue I bikin see. studio mini aja, gue bikin studio mini, atau kadang yang gak usah studio ribet amat lah, langsung aja backgroundnya laptop gitu, cari gambar apa gitu, gambar api gitu. Misalnya ceritanya tentang Hmm, hmm, hmm. quote-nya tentang orang lagi berbicara tentang dendam ya. Kalau dendam berarti mungkin yang dekat, yang terasosiasikan adalah api gitu. Hmm. I see. Jadi ya cari Tapi cara. kalau untuk profesi lain gimana, Jom? Kayak misalnya ada kasih ini nggak? Ada misalnya nih gue biasa ke kantor tiap hari jam 9, jam 5 pulang gitu. Gue Gue juga kayak akuntan, gue orang bank gitu. orang bank kan mesti kerja cuy. Iya, tapi kan dari rumah. Cuy, terbang segitu-gitu masih kerja. Tapi kalau yang office gue nggak tahu ya. Office sih kayaknya libur. Hmm, hmm. Kalau orang umum ya Itu kan, gimana? iya Ya gimana? sebetulnya kalau yang pegawai sih, yang punya proses gaji gue nggak terlalu memusingkan ya. Karena lu udah formal gitu. Tapi giliran Iya, sektor iya, iya. formal ya gimana? Pusing juga, makanya ya apa yang bisa lu bagikan ke society ya kan deh gitu. Orang-orang Kalau yang kalau buat pelajar gimana? pelajar pelajar aduh, gue udah berapa tahun gak jadi pelajar. Ya kan udah lewat, sarjana kertasnya udah lewat. Orang UN udah dibatalkan, lagi mau ngomong apa gue tentang pelajar ya. Sebetulnya ya mau lu belajar mau enggak, mau lu belajar mau enggak, lu bisa belajar kapan aja. Maksudnya dengan situasi kayak gini mungkin lu jadi membuka Harvard University, kan banyak tuh e-course, banyak loh e-course gratis. Iya, bener, bener, bener. Lu sekampus sama Maudy Ayunda aja. Iya, yang satu offline, satu online ya. Agak jauh bedanya memang, Pak. Tapi ya kan sama-sama alumni kampus Sama-sama keren. Stanford. Iya. Dan Oke, begitulah. I see. Gue coba bacain ini ya, apa pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih. Ada kayak 2.000 pertanyaan. Ini ada dari Aan. Aan bilang, gue baru tahu JS Hiren tuh JS J.K. Rowling. Waduh, gue ngebocorin rahasia nih. Aduh, Waduh. ya amin. Menanti buku ketiga dari seri Kami Bukan. Wah, ini Yes. yang terakhir, yang ketiga nih keluar kapan, Jom? Niatnya Juni atau Juli ini, Juni ini ya. Asik. cuma nggak tahu deh. Hmm. Lihat gimana kata kan kami bukan sarjana kertas, kami bukan jongos berdasi, kami Yes. bukan generasi bacot. Nggak tahu deh, kalau penerbit bilang oke aja terbit Juli ya terbit Juli. I see. I see. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Wang Wung S 3 kali. Ini kakak bangun personal branding buat buku tuh susah nggak ya? Ini monggo, Jom. Ini apa ilmu marketingnya dikeluarkan, Jom. Dibagilah dikit-dikit lah. Ya berarti jawabannya hanya antara susah dan tidak susah kan? Mungkin dijelaskan susahnya gimana? Uh, lu harus gimana?
ini bukan hanya soal branding penulis sih. Maksudnya ini juga bukan soal branding doang sih, tapi soal bagaimana lu jadi individu sih. Nah, bagaimana lu memposisikan bahasa lu, gaya berkomunikasi lu kepada orang, ya nggak sih? Terus apa nilai-nilai yang ingin lu sampaikan. Nah dari situ prakteknya kan melalui channel-channel, melalui komunitas, melalui aktivasi tertentu, ya kan? Nah itulah yang gue coba lakukan. Gue membangun media sosial misalnya dari 2000, yang gue benar-benar serius membangun itu dari pertengahan 2018 akhir lah, kuartal keempat. Nah dari situ baru dipikirkan strateginya. Oh seperti apa sih yang bisa, orang butuh freebies gitu. Kalau butuh maksudnya orang-orang yang butuh freebies tuh apakah mereka punya potensi membaca karya yang buku? Oh ternyata ada. Ya udah, gue fokus aja membuat sesuatu ke segmen-segmen yang kayak gitu, orang-orang yang suka tulisan-tulisan pendek. Terus suka tulisan pendek yang seperti apa? Apakah galau? Apakah tentang motivasi, tentang kuliah? Apakah yang nyeleneh? Apakah yang gimana? Nah akhir-akhir ini gue sedang mencoba yang galau-galau nih. Oh ya, I see. Ini bukan gaya lu sih, setahu gue ya. Nah gue pengen menulis romance nanti. I see. Romance yang ada gue gitu. Nah, jadi ya udah lu test the water aja ya gak sih? Dan lu bisa lihat reaksi orang, reaksi pembaca, oh biasa aja, oh suka, ya gitu. Dari beragamnya reaksi itu kan sebetulnya jadi sibuk untuk menentukan strategi gitu. I see. Keren. I see ya, Gila. Memang tidak. Tolong jangan dibawa-bawa lagi ya. Itu roaming banget, kampus banget, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin. Kita apa? Kalau Aan ICMSS, kita apa? Kita apa? Enggak, anak marketing tuh apa? Oh, ini Miss. Iya. Kita lolos ya Miss dulu ya? Apa gimana sih? Gue lupa deh. Ya lolos, kan lu yang jago ya. Gue mah tukang bikin aja sama Indah. Iya. Nah ini ada pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Saya suka menulis tapi tidak suka merangkai kata. Di satu sisi kurang suka baca buku. Bagaimana cara menyikapinya? Mungkin lu punya jawaban agak lucu soal ini atau opini tertentu, silakan John. Nggak punya. Lu kayak mau jadi penyanyi gitu, tapi nyanyi nggak mau gitu. Terus lu minta gue beropini tentang itu. Saya mau jadi pemain bola, tapi saya males nendang. Mungkin justru pertanyaan, ya menyikapinya gimana ya? Lu sebagai manusia dewasa ya, kira-kira sih gimana? Chill KNJ. Menurut lu pertanyaan lu aneh gak? Waduh, ini memang cuman lu doang yang bisa ngebully apa? Audience live nih cuman lu doang. Oh bukan. Itu bukan ngebully. Maksud gue pertanyaannya mungkin gue tuh kalau seminar offline juga bilang kayak gitu, hampir mirip jawaban gue. Dan gue selalu bilang pertanyaan yang di Google, yang bisa teman-teman cari di Google, baiknya di Google aja, tidak usah tanya ke saya. Karena saya bukan Google. Misal kayak gimana cara ngirim naskah penerbit, gimana gitu. Terus aku suka menulis tapi tidak bisa merangkai kata. Itu kurang. Jadi itu perlu di Google saja sepertinya ya. Maksud gue ya, sebetulnya jawabannya itu amat mudah. Lu baca buku, lu nulis gitu, gimana sih? Kan kita membangun otot menulis, membangun mielin di kepala sama di tangan gitu. Kalau nggak baca dan nggak nulis ya. Ini berarti pas tanding,
ngajak lagi tanding seri gitu, terus pergantian pemain, yang lu ajak masuk tuh abang-abang pengkolan, men. Nggak punya ototnya. Kalau lu mau serius jadi penulis ya nggak kayak gitu. I see. I see. Ini kayaknya Miel ini buku salah satu profesor terbaik dunia ya kayaknya. Enggak, Kayaknya itu ya kayaknya. myelin itu memang sel manusia. Cuma dituliskan Hmm. oleh Prof. Renal dalam bentuk aplikatif aja. Ah, I Memang see. ada sel seperti itu. Mungkin teman-teman yang dengar bisa direkomendasikan untuk dibaca kalau mau tahu lebih jauh. Nah, ini terakhir eh mungkin tadi ada pertanyaan mana ya? Writer's block. Kok hilang sih? Tahu Gimana kurang cara lebih gua. menghadapi writer's block? Itu juga banyak di Google sih. Oh, udah banyak ya. Jadi tidak usah dijawab ya. Ya satu-satunya cara menghancurkan writer's block adalah menulis. Udah, kemanapun caranya udah itu. I see. Tanya deh sama penulis-penulis yang udah besar, yang udah Hmm. produktif. Satu-satunya Hmm. cara memusnahkan writer's block adalah nulis. Walaupun lu Hmm. dapatnya cuma 1 halaman, ya lu nulis. Ya. Ya. Lu dapat setengah halaman, ya kalau nggak nulis, ya itu dia. Writer's itu bukan gimana ya. Apalagi kalau udah profesional, lu harusnya bisa. Seperti yang gue alami di 3 minggu. Oke. Ini di 3 minggu awal tuh gue nggak bisa nulis, tapi gue tetap nulis. Gitu Pak. Jadi kayak nge-gym aja ya. Otaknya dilatih aja, diangkat beban aja terus ya. Yo, I see. Oke, mungkin untuk closing, Jom, gue mau summary bahwa sebenarnya gue ngelihat kalau disambungkan dengan konsep leadership ya, bahwa menjadi penulis itu justru skill terbesarnya adalah self leadership nggak sih? Dimana lu harus ngatur diri lu sendiri, lu harus bisa tahu lu mau kemana, visinya harus jelas, value yang lu pegang harus jelas, gitu nggak sih? sejadi. Tapi Jadi emang itu emang yang mana itu kadang susah gitu. Maksudnya ya lu sekolah gitu atau lu kerja di perusahaan kan lu dikontrol. Tidaknya ada benar, sistem yang membuat terarah bos lu, benar, teman lu, peraturan. ya, Kalau ini ya ya, lu nggak nulis ya lu nggak bisa nerbitin buku, kata penerbit juga nunggu mau gimana gitu, penerbit nggak ngegaji lu kok gitu. benar, 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 benar. Jadi memang untuk audiens, untuk penulis atau siapapun yang dengar, bahwa sebenarnya untuk menjadi penulis yang baik itu justru bukan justru tidak perlu leadership, justru itu perlu banget leadership untuk specifically untuk self leadership gitu. Yes. Nah, maka perlu lebih banyak belajar tentang mungkin value, kemudian mengontrol diri sendiri dan mengenal diri sendiri dan sebagainya. Terakhir Jom, mungkin buat kita nih semua apa ya? Gue baca kemarin ada proyeksi ekonomi yang mengatakan bahwa Indonesia tahun ini akan pertumbuhan ekonominya 0,5% kalau nggak salah. Tahun depan kita lompat 8,5% gitu. Jadi kayaknya tahun corona ini adalah tahun dimana kita harus belajar lebih giat dan mengupgrade diri gitu. Nah kalau boleh lu kasih opini teman-teman yang lagi denger, bagaimana caranya kita bisa benar-benar ngupgrade diri di tahun ini supaya tahun depan kita bisa melesatnya 2, 3, 5 kali lipat dari seharusnya. Kalau ngomong angka tuh menarik juga tuh. Bisa 2 jam sendiri tuh, apakah angka itu memang gitu kan. Harusnya ya satu, ini nggak bisa berlaku untuk semua ya, Dit, yang akan gue bilang ini ya, Dit. Iya. Jadi lu arahin gue aja. Menurut lu ini harus ditujukan ke siapa? Lebih ke orang-orang, ya mungkin lebih ke orang-orang yang merasa bahwa cukup desperate, kayak ini kenapa gue tahun ini nggak produktif banget, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Justru gue pengen ada some kind of motivation bahwa ya memang ini adalah krisis, lo harus upgrade diri dan tahun depan ada cahaya gitu. Nah, apa yang akan lo katakan pada orang-orang itu gitu? Teori evolusi sih. Ah, Paling bisa bertahan
yang bisa bertahan adalah yang beradaptasi. Tidak bisa masalah-masalah yang muncul hari ini dipecahkan dengan solusi-solusi yang ada di masa lalu. Ya mas, solusinya harus hari ini juga. Perumusan solusinya harus I see. kacamata hari ini, nggak bisa lu pakai cara-cara lama. Begitu sih kakak. I see. Mantap. Jadi gue juga pernah dengar tuh Einstein pernah bilang kayak lu Lu mungkin denger agak Einstein? terganggu apabila Lu denger gue Einstein gua ngomong? baca ya. Ampun Pak. Nggak, keren juga sih kalau lu denger Einstein ngomong, ajak gue dong. Ya videonya banyak sih sebenarnya dia pidato. Tapi anyway, dia pernah bilang kalau lu tuh mungkin tidak waras apabila lu mengharapkan hasil yang berbeda ketika lu mengulang solusi-solusi yang selalu sama gitu. Jadi itu bisa dipakai juga. Kita harus inovasi dan sebagainya. So ya Yes. anyway, ini asik banget sih. Cuman Termasuk waktunya ini udah. kan, termasuk acara-acara kayak gini kan. Makin banyak orang yang bikin seminarnya tuh online sekarang. Yes, betul. Karena wah, kemarin ada event gede yang cancel, gede banget itu. Iya. Gramedia Readers Writers Festival yang di perpustakaan pusat itu Oh. gede sekali. Cuma ya mau nggak mau. Hmm. Ya kalau mau ya Yes, tetap yes. ngobrol sama penulisnya online. I see. Itu cara Ini beradaptasi. jadi iya emang ini jadi evaluasi untuk semua orang gimana caranya kita bisa adaptasi, kemudian kita harus kalau lu bisa bertahan hari ini ya lu udah invest dari 3-4 tahun lalu gitu kan. Jadi ya memang dipanennya harusnya sekarang gitu ya. Maka kalau lu mau bertahan lagi ya lu harus invest dari sekarang gitu kan. Ya, bisa dibilang salah satu kesimpulannya begitu. Walaupun tidak semua mutlak seperti itu. Gitu. Abu-abu, I see. CPW. Jawaban Dasar. abu-abu itu adalah Saya jawaban paling aman. Anda takut di quote media ya Anda ya. So anyway, thank you banget bro, udah Ya, mau diundang. siap. Thank you udah insight-insightnya dengan menurut gue ini cukup dalam walaupun dengan bahasa yang sangat ringan tapi everyone bisa nangkep dan bisa memahami isinya. So thank you buat teman-teman juga di luar sana udah ada berapa nih 478 orang yang view. Semoga lain kali kita bisa ketemu lagi di acaranya Pemimpin ID dengan pembicara lain atau dengan tokoh-tokoh lain yang keren-kerennya dan sama kerennya sama Mas JS Hairen ini. Enggak lah yang Thank you lain. banget bro, sukses untuk bukunya, sukses untuk kerjaan dan film dan sebagainya. Siap. Siap. Ini ya Sehat, sehat, apa? sehat, sehat terus. Amin. Thank you banget. Sukses. Siap. Itu Thank you Jom. Kita proyek akhiri. lu yang sama yang penyanyi itu kemana dong? Waduh, ini diomongin sekarang nih. Gue dong, mau dong, sajak gue di rapin. So, Ayo, boleh? Boleh. Bisa. beradaptasi. Gawat. So anyway, yang diomongin sama Jadi Jombang, kita tuh enggak. ya. Jadi tuh kita walk the talk gitu. Kita bacot udah sejam bacot, tapi kita Ya, buktikan dong yang kita omongin. benar. Karena kita bukan generasi bacot. Bacot. Saya teman-teman kalau yang penasaran dengan project yang barusan diomongin itu maksudnya The Wrap Up Indonesia. So nanti bisa di sharing, dilihat aja di Instagram. Kalau tertarik silakan bisa di follow. Thank you ya Jom, gue bisa promosi jadinya. Siap. Oke, thank you men. Ditunggu kolaborasinya. Sehat-sehat selalu. Salam buat istri dan anak. Sama men, lu juga men. Yuk. Ciao. Siap. Ayo, salam. Yuk, kasih. Cara ngakhirinnya gimana nih? Iya. Ini. Stop broadcast.